selalu baru dan tak pernah selama pertolonganmu besar setia di sepanjang naikkan syukurku buat hari yang sepi, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah selama pertolonganmu besar setia di panjang besar setia di panjang besar setia di panjang haleluya 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 Namamu Tuhan, mulialah namamu, haleluya, haleluya,
alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal 4 ayat 8 mulai. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus, setiap orang itu mendapatkan pemberian daripada Allah, yaitu talenta, kemampuan. Dan ini yang dinamakan kasih karunia, ya. Yang dinamakan kasih karunia itu sebenarnya kita ini tidak patut menerima, karena kasih karunia daripada Allah, kita ini dapat mendapatkan yaitu kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan untuk melayani. Maka dikatakan ada guru-guru, ada yang pengajar, ada rasul, ada yang nabi-nabi. Semua itu diizinkan Tuhan karena dikerjakan oleh satu roh, yaitu roh Allah, dan mengerjakan beberapa orang dengan beberapa jabatan. Kenapa? Allah kepingin kita ini menjadi satu anggota tubuh. Ya, seperti tangan ini ada jempolnya, ada telunjuknya, ada tengah, ada jari manis, dan ada kelingking. Ya, ini punya fungsi masing-masing yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama. Untuk apa? Bekerja sama. Jadi ada nabi, ada rasul, ada guru, ada pengajar, dan sebagainya. Itu untuk saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus, di mana mereka akan diberikan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Ya, ada yang guru, ada rasul-rasul, ada pemberita Injil, semua diperlengkapi dengan kemampuan daripada Tuhan. Nah, jadi kalau kita yang dapat melayani, itu pemberian daripada Allah. Kalau namanya pemberian, itu sewaktu-waktu bisa diambil kalau nggak dipakai. Maka ada yang mengatakan yang punya tambah, yang tidak diambil. Perkataan yang punya itu berarti diberi dan dipakai, itu ditambahi. Ditambah apa? Kemampuan, keterampilan. Tapi yang diberi tidak dipakai, diambil lagi. Nah, sebab itu kalau kita dapat melayani, kita punya kemampuan, kita punya kepandaian, ayo dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah memberikan kemampuan kepada kita masing-masing dengan tujuan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Jangan sampai kemampuan yang kita miliki itu dipakai untuk yang lain. Ya, artinya bukan untuk Tuhan, untuk dunia. Nah, ini yang salah. Allah memberikan kepada kita kemampuan
untuk memuliakan nama Allah. Kemampuan kita, kekuatan kita, kepandaian, harta kita dan sebagainya itu untuk melengkapi orang-orang kudus untuk apa? Untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Mari koreksi dalam diri kita. Kalau selama ini kita sudah mendapat kasih karunia daripada Allah, ayo kita kembali kita pakai untuk Tuhan, bukan untuk dunia, ya. Oke, yang lalu biarlah berlalu karena kita tidak mengerti. Pada malam hari ini Tuhan ingatkan apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Ayo kita pakai untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Biar dengan renungan ini membuat kita mengerti dan kita akan terus giat di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kemurahan Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami sehingga kami dapat doa malam bersama dengan rekan-rekan kami melalui live streaming. Ini satu berkat kemurahan daripada Engkau. Tuhan telah memberkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik di sekitar Tiron, Ngelamas, Madiun, Magetan, dan Sarang. Tuhan memberkati satu persatu di mana mereka berada. Tuhan tolong memberkati yang membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya, iman dan pelayanan juga diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup juga diberkati Tuhan, yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Berkati Bu Ninu dan Pak Kasno dalam usia lanjut, Kau akan tetap memberkati sehingga tetap kuat di dalam Tuhan. Bu Noto dibangkitkan semangat terus dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Ratna dan suami maupun Pak Darsono dengan ibu dan anaknya laki, Tuhan tolong memberkati, menggerakkan hatinya untuk kembali setiap beribadah kepada Tuhan. Suli dan Andri dan Ibu Sumutin, Tuhan tolong memberkati, gerakkan hatinya untuk kembali mereka bersetia beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong memberkati untuk adik kami lain yang mengalami gangguan di mata. Tuhan tolong memberkati akibat dari glaukoma, biar segala obat dan vitamin yang diminum dikuduskan dan diberkati, dan matanya boleh disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anaknya Lia dan Niko, Tuhan telah memberkati kesehatannya, imannya, pelayanannya, pekerjaannya pun diberkati. Terlebih taruh dalam kedua anak ini cinta kepada orang tua dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Berkati kakak kami di Surabaya, Ibu Ani, dengan segala kelemahannya, baik radang sendi, anti imun maupun segala serangan di kepala, dijamah dan diberkati Tuhan. Ibu ini diberkati dengan kesehatan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati anak, menantu, cucu di Surabaya dan sekitarnya, maupun yang ada di luar pulau dan luar negeri. Tuhan telah memberkati apa yang dikerjakan rumah tangga, masa depannya, imannya maupun pelayanan semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga para pelayan Tuhan yang melayani di GPI 13 Ngelamas. Tuhan telah memberkati, mengurapi, memberikan semangat terus dalam mereka melayani, pantang mulut terus, dan apa yang dikerjakan tangannya diberkati dan diberkati Tuhan. Berkati anak Yuda, anak sekolah minggu sebagai generasi penerus gereja, diberkati pendidikannya, imannya, masa depannya semua diberkati dalam nama Yesus. Berkati juga pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, video, bahkan ruang musik, juga untuk acara Natal yang mendatang. Tuhan telah memberkati, segala dana yang dibutuhkan diberkati dan diberkati Tuhan. Makasih Bapak, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan telah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat, akal budi, kemampuan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari tidak beristirahat, Tuhan menyertai memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali untuk bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya, diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.